Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji serta rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-Nya, baik nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga alhamdulillah kita bisa menyaksikan channel yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya untuk membacakan sebuah kisah yang insya Allah menginspirasi kita semua, yang menggambarkan nilai-nilai luhur yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita, yaitu kisah Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang pemuda yang tidak hanya dikenal karena kesolehannya, tetapi juga karena ketulusan, pengorbanan, dan baktinya yang luar biasa kepada ibunya, serta bagaimana hidupnya menjadi contoh bagi kita tentang cinta yang sejati kepada orang tua, kesederhanaan, serta keikhlasan di dalam beribadah. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, sebagai umat Islam, kita tahu adanya bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang sangat mulia. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan berkali-kali tentang kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahkan di dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun, Allah berfirman di dalam surah Luqman ayat 14, "Wa wassaynal insan biwalidayhi husna, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyusuinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua, dan menuntut kita untuk selalu menghargai jasa-jasa mereka. Namun berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya soal memberikan perhatian dan merawat mereka dalam kondisi fisik semata. Lebih dari itu, berbakti kepada kedua orang tua berarti mengorbankan waktu, tenaga, fikiran, bahkan harta untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan mereka selama mereka hidup. Salah satu contoh nyata dari pengorbanan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, ya, terutama ibunya, yang bisa kita teladani adalah kisah Uwais Al-Qarni. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uwais adalah seorang pemuda asal Yaman yang hidup dalam keadaan serba berkekurangan. Ia hidup dengan penyakit sopak, sebuah penyakit yang menyebabkan tubuhnya dipenuhi bercak putih dan seringkali dianggap sebagai cacat fisik. Meski secara fisik ia tampak berbeda, namun Uwais memiliki keistimewaan yang luar biasa, yaitu kesolehan dan ketaatannya kepada Allah serta cinta yang sangat amat mendalam kepada ibunya. Ibu Uwais Al-Qarni adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Meski di dalam kondisi demikian, Ibu Uwais tidak pernah berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah memohon agar bisa pergi menunaikan ibadah haji. Sebagai seorang anak yang sangat berbakti, Uwais tidak rela melihat ibunya merasakan keinginan yang belum tercapainya. Ia sangat ingin memenuhi permintaan ibunya untuk bisa pergi haji ke Makkah Al-Mukarramah. Meskipun keadaan ekonominya terbilanglah sangat terbatas. Uwais tidak memiliki kendaraan dan bahkan tidak memiliki cukup uang untuk menanggung biaya perjalanan haji yang sangat jauh itu. Namun ayyuhal ikhwah, Uwais tidaklah menyerah. Ia mencari jalan lain untuk mewujudkan impian ibunya. Setiap hari ia berlatih mengendarai seekor lembu, kemudian memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berjalan kaki, naik turun bukit. Kemudian lembu yang ia bawa semakin besar dan berat. Namun Uwais tidak merasa lelah. Ia terus berlatih tanpa peduli apa kata orang-orang yang menganggapnya aneh. Orang-orang bahkan seringkali mengejeknya dan menyebutnya gila. Namun Uwais tidak pernah terganggu oleh celaan mereka. Baginya yang terpenting adalah memenuhi permintaan ibunya dan melihat ibunya berbahagia. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Setelah berbulan-bulan lamanya ia berlatih, lembu itu pun semakin besar dan kuat. Demikian juga tubuh Uwais yang semakin bertenaga. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, akhirnya setelah melalui perjuangan yang sangat berat dan juga melelahkan, Uwais Al-Qarni berhasil mewujudkan impian ibunya, yaitu dengan menggendong ibunya dalam perjalanan jauh dari Yaman menuju Makkah Al-Mukarramah. Bayangkan ayuhal ikhwah, betapa sulitnya perjalanan itu. Panas terik padang pasir, medan yang berat dan perjalanan yang sangat jauh. Namun semangat Uwais tidak pernah surut. Uwais tidak menganggap perjalanan itu sebagai beban, melainkan sebagai wujud pengorbanan dan juga cinta yang tulus kepada ibunya. Setibanya ia di Makkah, mereka berdua melakukan ibadah haji. Ibunya begitu terharu melihat Ka'bah dan merasa sangat bersyukur kepada Allah bisa berada di sana. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anaknya ini berdoa dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, ampunilah dosa ibu, kata Uwais dengan penuh harap. Ibunya terkejut dan bertanya, bagaimana dengan dosamu wahai anakku? Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk syurga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke dalam syurga. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, kisah ini mengajarkan betapa pentingnya berbakti kepada seorang ibu. Uwais Al-Qarni dengan tulus dan ikhlas mengutamakan kebahagiaan ibunya di atas segala-galanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa syurga terletak di bawah telapak kaki ibu. Rasulullah SAW bersabda, "Ragma anfi, ragma anfi, ragma anfi." Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi 'inda al-kibar ahadahuma aw kilahuma falam yadkhulul jannah. Terhinalah wajahnya, terhinalah wajahnya, terhinalah wajahnya. Mereka bertanya, siapakah ia ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya, namun ia tidak masuk syurga. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan kedudukan orang tua di dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ridha-Nya bergantung pada ridha orang tua. Ketulusan dan pengorbanan yang dilakukan Uwais kepada ibunya adalah contoh yang sangat mulia tentang bagaimana seseorang harus mencintai orang tuanya lebih dari apapun. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, Uwais bukanlah seorang yang mencari pengakuan ataupun pujian. Ia hidup dengan penuh kesederhanaan. Ketika beliau mendengar bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat beliau cintai dan ingin sekali bertemu dengannya, Uwais pergi ke Madinah. Namun takdir berkata lain. Saat ia sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW sedang tidak berada di rumah karena sedang berada di medan perang. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, Uwais pun tidak ingin menunggu lama karena ibunya sudah menunggu di rumah dalam keadaan sakit. Ia pun memilih untuk pulang dan menitipkan salamnya kepada istri Nabi, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ayuhal ikhwah, Rasulullah SAW mengetahui tentang Uwais Al-Qarni dan memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada beliau. Beliau menyebut Uwais Al-Qarni sebagai penghuni langit. Rasulullah SAW bahkan berpesan kepada sahabatnya Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib bahawa di masa depan akan ada seorang pemuda dari Yaman yang memiliki doa yang sangat mustajab. Allah Subhanahu wa taala akan menerima setiap doa yang dipanjatkan oleh Uwais, meskipun beliau hidup dengan sangat amat sederhana, tanpa harta ataupun kedudukan. Akhirnya, setelah beberapa waktu, Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Mereka langsung mengenali Uwais dari tanda putih di telapak tangannya, seperti yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka bertanya tentang nama beliau, Uwais menjawab dengan sederhana, nama saya Uwais Al-Qarni.
begitu rendah hati beliau menolak untuk menerima pemberian dari seorang khalifah. Bahkan ia memohon agar keberadaannya tetap dirahasiakan. Uwais ingin hidup dengan rendah hati, jauh daripada sorotan publik. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah hidup Uwais ini mengajarkan kita bahawa hal yang patut kita renungkan pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua, yang merupakan kewajiban yang sangat mulia dan harus kita laksanakan dengan sepenuh jiwa. Tidak ada lagi alasan untuk menunda atau mengabaikan permintaan orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam banyak ayatnya. Salah satunya di dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain daripadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya mencapai usia tua dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Ini menunjukkan ayuhal ikhwah betapa tingginya kedudukan orang tua di mata Islam dan betapa besar kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tidak hanya berbakti dengan tindakan tetapi juga dengan tutur kata yang lembut dan penuh rasa hormat. Di dalam kisah Uwais ini kita melihat bagaimana beliau tidak hanya memberikan perhatian fisik tetapi juga menghadirkan kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan tanpa pamrih. Dan yang kedua, kita diajarkan untuk hidup sederhana dan tidak mengharapkan pujian ataupun pengakuan daripada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui segala amalan kita. Uwais Al-Qarni adalah sosok yang luar biasa di dalam hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidaklah melihat bentuk tubuh kalian, tidak pula wajah kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Uwais tidak mencari perhatian orang lain dan menginginkan pengakuan atas pengorbanannya, tidak. Bahkan setelah beliau diakui oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau tetap memilih untuk hidup sederhana dan jauh dari sorotan publik. Keikhlasan dan ketulusan hati Uwais dalam berbakti kepada ibunya adalah bukti nyata dari amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu dipamerkan ataupun diumumkan kepada orang banyak. Ketiga, kita diingatkan untuk selalu mengedepankan keikhlasan di dalam beramal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ini mengingatkan kita bahawa amal yang paling kecil sekalipun jika dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah Ta'ala akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni tidaklah mencari pahala duniawi atau pujian manusia, namun karena niat tulusnya yaitu berbakti kepada ibunya lah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi yang sangat besar kepada beliau. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, kisah Uwais Al-Qarni adalah cerminan dari pengorbanan, kesalehan dan ketaatan yang luar biasa kepada orang tua dan Allah Subhanahu wa taala. Uwais adalah sosok yang menunjukkan bahawa keikhlasan di dalam berbakti kepada kedua orang tua dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun ia tidak dikenal oleh banyak orang. Keistimewaannya terletak pada ketulusan hatinya, bukan pada kedudukannya di dunia. Marilah kita berusaha untuk meneladani kehidupan Uwais Al-Qarni di dalam setiap aspek kehidupan kita, terlebih di dalam berbakti kepada kedua orang tua.
hidup dengan kesederhanaan dan mengerjakan setiap amal dengan penuh keikhlasan dan penuh semangat. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan juga menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan dan mengerjakan setiap amal perbuatan dengan ikhlas dan penuh semangat. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.